Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjuti pelajaran berikutnya atau kajian berikutnya tentang Mahdawiyah. Pertemuan atau bagian pertama telah Ana bahas tentang Mahdawiyah, bahwa dalil akal tidak mampu untuk mengetahui, menunjukkan sosok Imam Mahdi. Ketidakmampuan dalil akal demikian. Nah, itu bisa dirujuk ikhwan dan akhwat sekalian pada pembahasan yang pertama. Di sini Ana akan membahas tentang Imam Mahdi dan berkenaan wiladah Al-Imamul Mahdi melalui hisabul ihtimal dan dalil-dalil riwayat. Sebelum itu perlu kita ketahui, terkadang di kalangan pemuda-pemudi sering diadakan Mahdawiyah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti outbound dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu diketahui, apakah itu bisa membuat skill atau basic seseorang terhadap pemahaman Imam Mahdi itu menjadi kuat? Belum tentu. Tapi bukan berarti tidak bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu apa? Menanamkan tentang pemikiran Imam Mahdi secara utuh. Ana beri contoh. Seseorang ketika mengetahui Tuhan ada dua cara. Ada secara teoritis, ada yang secara praktis. Kalau secara praktis itu kita berkata kepada mengajari seseorang, pegang ini tasbih, pergi ke masjid atau musola, berzikir kepada Allah. Nah, itu adalah cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara praktis. Ada yang kedua, yaitu mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah melalui belajar, taklim, dengan mengkaji, membuka, menetapkan Tuhan itu melalui dalil-dalil pembuktian-pembuktian yang ada di pelajaran ilmu kalam atau akidah. Nah, kedua orang ini pasti akan memiliki nilai yang berbeda satu sama lain. Mereka yang belajar melalui pembuktian-pembuktian duduk di bangku kelas untuk menimba ilmu tentang ilmu kalam berbeda dengan yang hanya dia duduk di masjid, berzikir, memegang tasbih. Jelas keimanannya akan berbeda. Demikian pula mereka yang hanya mengenal Imam Mahdi melalui gerakan-gerakan, melalui seperti outbound dan lain sebagainya, itu berbeda dengan mereka yang duduk belajar, mengkaji, mentahqiq, membahas tentang sosok dan pemikiran tentang Imam Mahdi alaihissalam. Nah, karena itulah di sini bahwa sekali lagi mempelajari atau mengkaji tentang pemikiran Imam Mahdi itu sangat penting dari yang lain. Ikhwan dan akhwat, kita kembali kepada pembahasan. Imam Mahdi menurut riwayat dan hisabul ihtimal. Riwayat atau hadis-hadis hisab dan hisabul ihtimal. Apa itu hisabul ihtimal? Hisabul ihtimal adalah sebuah kemungkinan besar akan terjadi. Maksudnya apa? Kemungkinan besar itu misalkan dari nilai 0, kemungkinan 0, kemungkinan 1, lalu kemungkinan 2, kemungkinan 3, semakin kemungkinan itu bertambah nilainya dan seterusnya, maka apa? Kemungkinan sesuatu itu akan terjadi ya lebih besar. Bukan seperti kemungkinan yang terjadi pada sebuah mata koin yang hanya dua sisi. Nah, kedua sisi ini ima dia angka atau gambar. Kalau sudah angka berarti tidak terjadi gambar, kalau atau sebaliknya.
Nah, seperti mata koin yang hanya memiliki dua sisi. Tidak seperti itu. Tapi hisabul ihtimal itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Semakin kemungkinan nilainya besar, maka dia akan semakin besar terjadi. Nah, hisabul ihtimal adalah sebuah kemungkinan yang akan terjadi. Maka kemungkinan yang besar itu nanti akan terjadi seperti sebuah gumpalan awan. Kita melihat di atas kepala kita, gumpalan awan itu mulai dari tipis, nanti lama-lama gumpalan itu menebal, lalu menghitam, tambah hitam. Maka kalau dia tambah hitam, maka kemungkinan besar hujan itu akan turun. Berbeda kalau misalkan awan tipisnya itu hitamnya tidak terlalu hitam, maka kemungkinan besarnya itu masih jauh untuk turun hujan. Tapi kalau semakin dia menebal dan semakin menebal terus dan semakin hitam, maka kita akan bisa perkirakan bahwa ini akan turun hujan. Nah, itu namanya adalah hisabul ihtimal, yang disebut dengan hisabul ihtimal. Bagaimana kita mengkaitkan hisabul ihtimal ini dengan pembahasan Imam Mahdi? Nah, pembahasan Imam Mahdi ini bisa kita telaah melalui beberapa sisi dari pandangan-pandangan yang berbeda-beda di antara kaum muslimin yang ada pada saat sekarang. Dan di kesempatan ini ana akan berusaha berbicara dari satu sisi saja, dari sisi-sisi pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat, yaitu satu sisinya apa? Tentang wiladah, yaitu tentang wiladah atau kelahiran dari Imam Mahdi alaihissalam dari sudut-sudut mazhab dan agama yang ada. Nah, di sini anak akan berusaha menetapkan, mengisbatkan kelahiran Imam Mahdi dan menafikan keraguan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di antara mazhab yang ada. Nah, di sebelum dalam pembahasan tema ini perlu kita masuk pertama kali dari pintu pembahasan yang disebut dengan tashkik. Nah, ana akan membahas kelahiran Imam Mahdi ini melalui pendekatan pemahaman dari ilmu mantik, yaitu tashkik. Apa itu tashkik? Nah, yang sudah belajar ilmu mantik bisa merujuk, mengulang pembahasan tentang tashkik. Seperti ana contohkan, yaitu putih, warna putih. Baju ana putih, buku ini putih, sama-sama putih, tembok putih, es putih. Tapi kalau kita lihat, putihnya baju ana berbeda dengan putihnya buku ini. Tapi sama-sama putih, tapi kualitas putihnya berbeda. Tapi sekali lagi, sama-sama putih, tapi putihnya berbeda. Nah, itu disebut dengan tashkik. Putihnya es dengan putihnya tembok kalau kita perhatikan berbeda, tapi sama-sama putih. Kualitas putihnya apa? Masing-masing berbeda-beda. Nah, itu yang yang disebut dengan tashkik dalam ilmu mantik. Nah, bagaimana mengkaitkan masalah tashkik ini dengan pemikiran wiladah atau pembahasan wiladah atau kelahiran Imam Mahdi alaihissalam di kalangan kaum muslimin yang ada? Di kalangan kaum muslimin maksudnya di antara mazhab-mazhab yang ada, bahkan di antara agama-agama yang ada, baik agama samawi ataupun agama ardi, yaitu agama langit ataupun agama bumi seperti Buddha dan Hindu dan lainnya. Nah, semua kelompok yang ada yang tadi, baik di antara mazhab dan agama, itu mempunyai pemikiran kelahiran Imam Mahdi yang berbeda-beda, mempunyai pemikiran wiladah atau kelahiran Imam Mahdi yang berbeda-beda. Putih baju berbeda dengan putihnya kertas. Pemikiran ini dengan pemikiran ini berbeda.
Tapi apa? Satu sama. Tapi sama-sama membahas tentang kelahiran Imam Mahdi. Cuman cara menafsirkan kelahirannya itu berbeda-beda satu sama lain. Antara kelompok dan antara agama. Jadi agama, ayat pemikiran ahli sunnah tentang kelahiran Imam Mahdi berbeda dengan pemikiran ahlul bait mazhab Syiah Imamiyah tentang kelahiran Imam Mahdi. Agama Buddha, agama Hindu dan seluruh agama Nasoro, mereka juga memiliki perbedaan tentang pemikiran kelahiran Imam Mahdi. Tapi ya tadi mempunyai kesamaan. Apa itu? Yaitu tentang kelahiran Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi telah dilahirkan atau belum dilahirkan? Nah, di sini untuk membahasnya ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Seperti dalam bahasa Arab disebut pertama ada lam yulad, ada juga la yulad. Imam Mahdi belum dilahirkan atau tidak dilahirkan. Yang kedua pembahasannya yaitu kita menerima pemikiran masalah Imam Mahdi alaihissalam di sebagian kelompok yang ada. Kita menerima. Seperti misalkan ada yang mengatakan Imam Mahdi belum dilahirkan. Sosok Imam Mahdi belum dilahirkan. Dan kelak. Dan tapi apa? Ada ya ayat atau riwayat yang mengatakan bahwa kelak akan ada seorang atau sosok yang akan menegakkan di muka bumi ini keadilan. Berarti apa? Berarti kelak akan dilahirkan. Karena kelak akan ada seorang yang menegakkan keadilan di muka bumi ini, berarti kelak akan ada yang dilahirkan. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan masalah yang tadi Anda sampaikan, kita perlu diketahui bahwa pemikiran kaum muslimin itu sepakat, terutama mazhab Imamiyah, mazhab Ahlul Bait, bahwa kelak akan ada sosok yang menyelamatkan umat manusia dan dia akan menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman. Ketika keadilan ditegakkan, kezaliman akan sirna dengan sendirinya. Nah, pembuktian ini bisa kita lihat melalui ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat ayat Al-Quran, ayat Al-Quran di sini sama sekali tidak berbicara tentang wiladah Imam Mahdi. Tidak. Kenapa? Coba kita perhatikan ayatnya. Dalam Al-Quran itu sekitar ada 5-6 ayat. Ana akan menyebutkan, membacakan dari ayat yang ada ya. Bahwa yang pertama, yuridullah liyutfi'u nurullah biafwahim. Mereka ada yang ingin memadamkan nurullah, cahaya Allah. Seperti misalkan di atas sana ada lampu. Ada yang berusaha akan mematikan lampu yang ada di atas kepala anak. Berarti apa? Ada cahaya di atas. Ada cahaya di atas. Nah, Imam Mahdi itu diibaratkan seperti cahaya lampu yang ada di atas kepala anak. Berarti kan ada. Karena apa? Ada orang yang berusaha ingin mematikan. Berarti apa? Ada cahaya di atas. Di atas kepala anak ada lampu. Karena apa? Ada orang yang berusaha untuk memadamkan, menekan tombol supaya cahaya itu mati. Dan seperti itu. Ini ayat itu berbicara. Yuriduna liyutfi'u, mereka ingin memadamkan, mematikan cahaya yang ada di muka bumi. Bi afwahihim, tapi memadamkannya istilahnya itu dengan afwah, mulut, yaitu dengan mengatakan bahwa tidak ada itu cahaya. Dengan lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka. Lalu yang jelas dan yang sudah mungkin ikhwan dan akhwat sering dengar ayat berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Jadi Allah telah menulis di dalam kitab Zabur
annal ardo, lihat, annal ardo yarithuha ibadiyas sholihin, bahwa bumi ini akan diwariskan oleh siapa? Ibadiyas sholihu, yaitu oleh hambanya yang soleh. Bahwa bumi ini akan diwariskan oleh seorang hambanya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud ayat tadi yang sudah ana sampaikan, al-ard atau keseluruhan bumi ini, bahwa hingga sekarang, hingga saat ini, ya kan, belum ada yang mewariskan. Dan seperti itu, belum ada yang mewariskan kepada hamba soleh yang dimaksudkan oleh ayat. Dan ini nanti akan terbukti di masa yang akan datang, yaitu masanya Imam Mahdi, yaitu hamba yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang soleh, yaitu Imam Mahdi. Nah, dua ayat yang ana sampaikan tadi, yang ana bacakan tadi, itu sama sekali apa? Tidak menjelaskan atau tidak berbicara masalah kelahiran, tidak, tapi berbicara tentang masalah sosok, figur seorang imam, yaitu Imam Mahdi di akhir zaman. Sebab itu kita tidak bisa membuktikan kelahiran Imam Mahdi itu dengan ayat Al-Quran, tidak bisa. Karena ayat Al-Quran tidak berbicara tentang kelahiran Imam Mahdi. Tapi ayat Al-Quran hanya berbicara tentang sosok figur dari Imam Mahdi alaihissalam. Nah, sekali lagi, ikhwan dan akhwat, perlu kita perhatikan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, sekali lagi tidak menjelaskan apakah Imam Mahdi telah dilahirkan atau belum dilahirkan. Tidak menjelaskan itu sama sekali. Yang ada adalah misalkan dia ada sekarang, hanya saja goib atau tidak nampak dari pandangan kita. Itu pendapat mazhab Ahlul Bait. Jadi mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengatakan dia ada sekarang, tapi apa? Tidak nampak dari pandangan kita. Itu menurut mazhab Ahlul Bait. Seperti misalkan ada seseorang masuk kamar, lalu dia menaruh sesuatu, disembunyikan sesuatu itu di sudut-sudut kamar. Tidak, sehingga kalau ada orang yang masuk ke kamar itu tidak ada yang mengetahui sesuatu itu. Tapi sesuatu itu ada, tapi disembunyikan. Sehingga orang yang masuk ke dalam ruangan atau kamar itu tidak mengetahui bahwa sesuatu itu sebenarnya ada di dalam kamar, tapi disembunyikan oleh seseorang. Nah, itu ibarat pendapat mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa ayat Al-Quran hanya menjelaskan bahwa beliau atau Imam Mahdi akan muncul suatu hari kelak. Dan ayat itu tidak sama sekali tidak berkaitan dengan kelahiran. Maka mungkin saja, jadi wajar kalau ada kelompok atau mazhab yang mengatakan mungkin saja beliau belum dilahirkan dan akan dilahirkan di masa yang akan datang. Jadi ayat tadi tidak menetapkan kelahiran Imam Mahdi, hanya menjelaskan akan datang seorang imam di masa yang akan datang, fil mustaqbal. Itu adalah tashkik. Jadi tashkik bahwa apa? Dalam pembuktian dengan riwayat-riwayat kita tidak bisa pembuktian dengan riwayat-riwayat tidak bisa diterima, maksudnya tashkik itu akan batal tentang pemikiran Imam Mahdi. Jadi selain riwayat-riwayat, kitab-kitab yang ada juga menjelaskan. Banyak mazhab Imamiyah bahwa beliau akan muncul di akhir zaman dengan nama Al-Mahdi. Lebih dari 30 kitab yang menjelaskan, itu yang menjelaskan tentang kemunculan nama Imam Mahdi, yaitu di Ahli Sunnah, di saudara-saudara Ikhwanun Ahli Sunnah, bahwa Imam Mahdi itu akan menjelaskan tentang Imam Mahdi. Dan masih banyak lagi ya kalau kita lihat itu riwayat-riwayat selain dari Imamiyah, dari Ibn Taimiyah, Ibn Hajar,
Dan saat sekarang ini juga ada misalkan di Madinah Munawwarah itu bin Bas baru-baru ini mengatakan bahwa di sebuah universitas di Madinah, yaitu tentang pemikiran Al-Mahdi. Jadi benar bahwa Al-Mahdi itu benar dan tidak bisa diingkar. Jadi sebenarnya kaum muslimin semuanya sepakat dalam masalah Imam Mahdi. Mayoritas kaum muslimin itu sepakat tentang pemikiran Imam Mahdi. Tapi memang ada juga segelintir satu dua yang mengingkari. Tapi hanya sedikit sekali, seperti Ibn Khaldun. Dalam tahrikhnya dia berusaha mengingkari, tapi mengingkari melalui riwayat, bahwa riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi itu dhaif, seperti itu. Itu hanya segelintir saja. Dia penolakan dia dengan mengatakan riwayat Imam Mahdi itu dhaif, itu Ibn Khaldun ya. Dan jawaban yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah at-tashkik, masalah at-tashkik, yaitu masalah kelahiran Imam Mahdi. Jadi bahwa seperti putih ini, baju putih ini, kertas putih sama-sama putih, tapi kualitas putihnya berbeda. Nah, at-tashkik dalam pemikiran Imam Mahdi gitu, kita menerima semua pemikiran Imam Mahdi sama, bahwa tentang pemikiran Imam Mahdi, kelahiran Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi akan muncul. Tapi kita tidak bisa menetapkan sosok Imam Mahdi, kan begitu. Dan juga kita tidak bisa menetapkan bahwa Imam Mahdi akan dilahirkan sekarang, kan seperti itu. Dan kita juga tidak bisa menetapkan bahwa Imam Mahdi alaihissalam itu gaib. Jadi kemungkinan akan dilahirkan di masa akan datang, kan gitu. Dan sekarang belum, itu belum ada. Dan tidak ada kata gaib. Belum ada, tidak ada kata gaib. Kalau belum ada, tidak ada kata gaib. Kenapa? Karena belum dilahirkan. Nah, bagaimana kita membuktikan atau membatalkan pemikiran itu? Ya, jadi sekali lagi, kita tidak bisa menetapkan sosok Imam Mahdi, kan gitu. Kita tidak bisa menetapkan bahwa Imam Mahdi juga akan dilahirkan sekarang ini. Kita tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa menetapkan beliau itu gaib. Kemungkinan akan dilahirkan di masa akan datang. Berarti sekarang belum ada. Kalau sekarang belum ada, tidak ada kata gaib, kan seperti itu. Nah, pembuktiannya bagaimana bahwa Imam Mahdi itu telah dilahirkan? Nah, sebab itulah di sini kita akan membuktikan kelahiran Imam Mahdi itu melalui riwayat-riwayat yang mutawatir dan juga melalui hisabul ihtimal. Itu pembuktiannya. Melalui riwayat dan hisabul ihtimal ini, di sini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah sejarah. Apabila kita ingin menetapkan kelahiran, maka ada 2 jalan. Ya, ada 2 jalan yang perlu kita perhatikan, yaitu riwayat-riwayat Imam Mahdi yang mutawatir, riwayat yang mutawatir, dan hisabul ihtimal atau melalui hisabul ihtimal. Riwayat yang mutawatir apa maksudnya? Yaitu riwayat yang mana diriwayatkan oleh sekelompok besar dari perawi-perawi, hingga riwayat itu tidak ada celah lagi, tidak ada celah keraguan. Yang meriwayatkannya itu sekitar 200 sampai 300, 200 sampai 100 ke atas, sampai 300 perawi yang meriwayatkan tentang kelahiran Imam Mahdi, sehingga tidak ada celah di situ dalam kebohongan. Nah, ini disebut, jadi kalau sudah sebanyak itu yang meriwayatkan, maka disebut dengan riwayat mutawatir. Nah, kalau riwayat mutawatir sudah sampai sebanyak itu yang meriwayatkan, maka dia sudah sampai kepada titik keyakinan. Karena tidak ada celah kebohongan di situ. Yang kedua, riwayat yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, atau 5 orang, maka itu tidak disebut dengan riwayat mutawatir.
Akan tetapi ya, kenapa kita tidak bisa mengatakan? Karena perawinya sedikit dan itu bisa dikatakan nanti lemah. Nah, tapi ada juga riwayat-riwayat yang hanya diriwayatkan oleh 3 sampai 5 orang, tapi dia mempunyai korinah hubungan, mempunyai penguat korinah hubungan yang menimbulkan keyakinan atau keilmuan disebabkan dengan hisabul ihtimal. Apa maksudnya hisabul ihtimal? Nah, korinah ini nanti berkaitan dengan disebut dengan hisabul ihtimal. Contoh misalkan, ada seseorang yang terkena penyakit. Ya. Ada seorang yang terkena penyakit, lalu ada berita datang menghabarkan bahwa orang itu telah sembuh. Orang itu telah sembuh. Dia mendapat berita sekitar 30% dari berita kesembuhannya. Lalu dari berita tentang kesembuhannya itu 30% akan meningkat keyakinannya dari 30% itu kalau ada korinah atau kalau ada hubungan yang terkait dengan kesembuhannya, dan dia akan bertambah keyakinannya dari 30% hingga 40% hingga 50%, bisa jadi hingga 100% kalau berita itu ada korinah yang meyakinkan dia bertambah dari 30% hingga 100% tentang kesembuhan orang itu. Korinahnya apa misalkan? Korinahnya misalkan ada WA, berita masuk ke HP Ana. Ada berita dari orang secara langsung yang mengatakan bahwa orang itu telah sembuh. Ana tadi hanya mendengar saja bahwa orang itu telah sembuh, sehingga keyakinan Ana cuma 30%. Tiba-tiba ada WA masuk yang mengatakan juga orang itu telah sembuh. Ada korinah. Nah, korinah berita itu WA yang menguatkan, sehingga keyakinan Ana akan bertambah, semakin bertambah dengan adanya berita. Nah, itu ada riwayat yang seperti itu. Disebabkan adanya korinah, maka riwayat yang tadinya tidak mutawatir itu bisa menjadi kuat disebabkan adanya korinah, hubungan yang menguatkan riwayat tersebut. Nah, sebenarnya sebenarnya riwayat-riwayat yang yang diriwayatkan oleh 3 sampai 5 orang itu tidak disebut mutawatir, yaitu tetapi dia sebab adanya korina yang menyebabkan mendapatkan keyakinan atau ilmu, maka itu disebut dengan hisabul ihtimal. Itulah disebut dengan hisabul ihtimal, karena ada kemungkinan yang lain yang menguatkan berita itu, disebut dengan hisabul ihtimal, sehingga keyakinan anak bertambah tentang orang sakit. Ada penguatan. Nah, perlu diperhatikan juga di sini ikhwan dan akhwat sekalian bahwa masalah riwayat mutawatir, bahwa riwayat mutawatir itu tidak disyaratkan si perawi atau para perawi ini sikoh terpercaya, tidak disyaratkan. Syarat perawi misalkan harus sikoh, syarat-syarat perawi itu harus sikoh hanya pada riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang bukan mutawatir saja. Ya, misal yang diriwayatkan oleh 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, nah itu baru ada dia perawi itu harus disyaratkan harus sikoh atau dan adil. Dan sebaliknya, jika si perawi jumlahnya ratusan, maka tidak disyaratkan lagi adil. Jadi adil dan sikoh adalah syarat hanya pada hadis-hadis yang bukan mutawatir. Jadi jangan kita campur adukan antara, atau kita samakan antara perawi hadis yang mutawatir dan yang bukan mutawatir, berbeda. Kenapa adil dan sikoh? Sikoh itu terpercaya, tidak disyaratkan pada hadis yang mutawatir. Kenapa demikian? Kok bisa berbeda dengan hadis yang bukan mutawatir? Harus disyaratkan. Nah, karena mutawatir itu sudah menghasilkan sebuah perawi yang sangat banyak. Jadi disebabkan banyaknya jumlah perawi sehingga menghasilkan
keyakinan, maka tidak diperlukan lagi syarat sikoh dan adil. Nah, masalah ini sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi tidak perlu misalkan ada sebuah berita, ya berita dari satu RT mengatakan di sana ada kebakaran. Satu RT loh. Satu RT itu bisa jadi misalkan 100 sampai 200 warga semua sepakat mengatakan ada kebakaran di sana. Satu RT mengatakan. Nah, tidak perlu lagi kita mengecek warganya satu persatu mana yang adil, mana yang fikoh, mana yang bisa dipercaya dari berita tentang kebakaran itu yang disampaikan oleh satu RT. Nggak bisa, tidak perlu lagi kita menanyakan tentang keadilan, sifat adil mereka, sifat sikoh mereka, keterpercayaan mereka, tidak perlu kita tanyakan. Berbeda dengan kalau ada berita yang dibawa oleh 3, 4, 5 orang. Nah, itu perlu syarat adilan sikoh. Benar gak orang-orang ini yang jumlahnya hanya sedikit membawa berita tentang kebakaran di sana, benar atau tidak? Nah, itu perlu kita pertanyakan kebenarannya, keadilan pembawa berita itu. Nah, ini harus kita pahami masalah riwayat mutawatir. Nah, permasalahan berikutnya ya, jadi permasalahan berikutnya yang perlu kita garis bawahi, mungkin waktu ini tidak cukup ya untuk ana bahas karena masih panjang pembahasan yang untuk ana bahas. Jadi pembahasan berikutnya itu masalah kita mendapatkan sekumpulan dari riwayat-riwayat yang berbeda-beda dari sisi-sisi kekhususan, tetapi mempunyai satu pemahaman. Jadi sekumpulan riwayat yang banyak berbeda-beda dari sisi-sisi kekhususan yang ada, riwayat itu kan mempunyai pemahaman sisi-sisi yang berbeda-beda satu sama lain. Contoh misalkan anak kaitkan dengan masalah orang yang sakit tadi. Misalkan ada sekelompok orang datang kepada anak menghabarkan tentang kesembuhan seseorang itu dari penyakitnya. Orang pertama datang mengatakan fulan sembuh pada jam 3. Fulan itu yang sakit tadi sembuh pada jam 3. Lalu ada orang lagi datang mengatakan fulan itu sembuh pada jam 4. Ada datang lagi orang berikutnya, fulan itu sembuh pada jam 5. Datang lagi berikutnya, fulan itu telah sembuh pada jam 5. Nah, begitu. Nah, ini masalah jam ini kekhususiatan. Tapi beritanya satu, sama, yaitu tentang kesembuhan. Beritanya satu, tidak berbeda. Dia telah sembuh, tapi menghabarkan kekhususiatan kesembuhannya ini berbeda. Dia mengatakan jam 2, ini jam 3, ini jam 4, ini jam 5. Nah, seperti itu. Lalu juga misalkan ada orang yang berikutnya datang. Orang itu telah sudah sembuh sebab minum obat. Nah, ada lagi berikutnya, dia sembuh tapi minum obat. Tidak berkaitan dengan jam. Tapi beritanya sama, yaitu dia telah sembuh, tapi kekhususiatannya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada tadi, berita tadi itu mereka hanya pada kekhususiatan saja, tapi mereka sepakat bahwa si fulan telah sembuh. Apakah kita demikian bisa membuktikan kesembuhan fulan itu? Yang jelas, kalau kita mendapatkan berita-berita itu dari mereka itu, yang bisa, ya jelas bisa. Karena apa? Ketika ada berita tersebut, kita akan pasti yakin, kita akan pasti percaya, wah dia telah sembuh. Pembawa berita pertama telah mengatakan sembuh, dan yang kedua juga telah mengatakan sembuh, dan seterusnya. Menghabarkan berita yang sama, yaitu sembuh pada jam 1, pada jam ini, tapi sembuh. Dan kelompok berikutnya menghabarkan fulan sembuh sebab minum obat. Semua sepakat bahwa fulan telah sembuh. Perbedaan hanya pada sifat kesembuhannya saja, yaitu yang satu pada jam menghabarkan tentang jam kesembuhan, yang satu menghabarkan yang kesembuhannya itu dengan minum obat. Ini insya Allah akan ana bahas pada pertemuan berikutnya, ya insya Allah pada pertemuan yang berikutnya tentang
riwayat-riwayat yang membahas tentang kekhususan, ya, kekhususan yang ada dalam masalah Imam Mahdi alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.